Setelah melalui badai hukum yang panjang dan penuh kontroversi, angin kemenangan kini resmi berpihak pada Rizmon Sianipar. Ketukan palu keadilan telah bergema, Rizmon Sianipar resmi mengantongi SP3. Ya, status hukum yang selama ini menyudutkannya kini resmi gugur demi hukum setelah tercapainya kesepakatan restoratif justice dengan mantan Presiden Jokowi. Namun, jangan mengira ini adalah akhir dari segalanya. Bagi Rizmon, SP3 bukan sekedar akhir dari status tersangka, melainkan garis start untuk melancarkan serangan balik yang jauh lebih mematikan. Tidak lagi berada di posisi bertahan, kini Rizmon mulai membongkar satu persatu keraguan di balik layar. Mulai dari menepis isu liar adanya uang damai senilai 50 miliar rupiah, hingga melancarkan pukulan telak terhadap kredibilitas intelektual sang rival, Roy Suryo. Tak tanggung-tanggung, Rizmon kini secara terbuka mempreteli metodologi dalam buku Jokowi White Papers dan menantang seluruh pakar untuk menguji secara sains klaim fenomenal ijazah palsu 99% yang selama ini digaungkan Roy Suryo CS di sisi lain. Desakan agar Roy Suryo segera menyusul ke meja hijau kini mulai menggema kencang. Inilah 5 fakta mengejutkan di balik perlawanan balik Rizmon Sianipar yang siap mengguncang publik. Garis finish perjuangan Rizmon Sianipar kini telah terang benderang. Rizmon resmi bebas dari jeratan hukum. Ya, melalui proses restoratif justice atau keadilan restoratif yang dilakukan bersama mantan Presiden Jokowi. Segala tuduhan yang selama ini membayangi Rizmon kini dinyatakan berakhir. Namun bukan sekedar kabar burung, bukti kemenangan itu kini telah nyata berada dalam genggaman. Jahmada Girsang selaku tim penasihat hukum Rizmon Sianipar secara tegas mengungkapkan bahwa pihaknya kini telah resmi memegang berkas EP3. Surat perintah penghentian penyidikan ini menjadi bukti otentik bahwa status hukum Rizmon telah bersih total dan segala tuntutan sebelumnya resmi gugur demi hukum. Lantas seperti apa pernyataan dari tim penasehat hukum Rizmon Sianipar terkait SP3 tersebut? Sebenarnya saya udah pegang semua, tapi saya tidak mau melangkahi Pak Dir yang begitu baik sama kita kurang lebih 1,5 bulan. Pengajuan restoratif justice dari rekan atau klienku Rizmon Sianipar tanggal 3 Maret. Sekarang sudah tanggal 15 ya, hampir 1,5 bulan, hampir 2 hari lagi 1,5 bulan. Tapi ya syukur semua perjalanan itu karena kita tempuh sesuai prosedur hukum. Sesuai dengan prosedur pasal 79 KUHP yang baru dan pasal 83 KUHP yang baru. Tidak ada yang kami langkahi. Bahkan 3 pelapor selain Pak Joko Widodo, pelapor dan tiga pelapor lain, kami juga sudah lakukan kesepakatan untuk perdamaian. Kami tidak mau clearkan detailnya tentang apa, tapi yang jelas sudah final lah hari ini. Maaf jika aku mendahului saking semangatnya. Ya. Jadi kita lihat sebenarnya gambarannya gampang. Lihatlah wajahnya Rizmon sekarang. Segarkah atau tambah runyem? Tidurnya. Tidurnya. Yang tidak tidurnya aku. Di tengah kelegaan atas terbitnya CP3, sebuah isu miring berembus kencang mencoba mencoreng proses perdamaian yang telah dicapai. Rumor panas mengenai adanya mahar atau uang damai senilai 50 miliar rupiah di balik proses restoratif justice dengan Presiden Jokowi mendadak viral di jagat maya. Namun, Rizmon Sianipar tidak tinggal diam menghadapi bola liar tersebut. Dengan nada tegas dan tanpa keraguan, Rizmon secara resmi membantah keras tudingan aliran dana fantastis tersebut. Lantas seperti apa bantahan keras Rizmon Sianipar atas tudingan tersebut? Pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf
malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan tentang isu di luar sana melibatkan uang. Tidak ada. Kita hanya koordinasi lewat inisiatif saya berhubungan dengan penyidik di Polda Metro Jaya dan Bang Jahmada Girsang dan dukungan dari Bang Kak Eli Daneti dan Bang Andi Aswan, semua cuma itu. Jadi ini inisiatif jangan dibawa-bawa tentang duit ya. Karena kalau mereka berpikir tentang duit berarti otaknya duit dong kan. Pasca resmi mengantongi SP3, Rismond kini mulai bernyanyi dengan nada yang sangat tajam. Fokus sasarannya kali ini bukan lagi sekadar retorika, melainkan kualitas intelektual dari seorang Roy Suryo. Rismond secara terbuka mulai membedah dan mempertanyakan keabsahan riset yang tertuang dalam dokumen fenomenal Jokowi White Papers. Bagi Rismond, dokumen tersebut bukan sekadar tulisan, melainkan sebuah instrumen yang selama ini digunakan untuk menggiring opini publik. Dengan nada menyindir, Rismond mempertanyakan, di mana letak metodologi ilmiahnya? Apakah ini murni sebuah riset akademis atau hanya sekadar kumpulan asumsi yang dipaksakan demi menyudutkan pihak lain? Babak baru perseteruan ini kini bergeser dari ruang sidang ke meja akademik. Lantas, poin-poin apa saja yang dianggap Rismond sebagai cacat riset dalam karya Roy Suryo CS tersebut? Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, di sini ada 700-an buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 halaman ini yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Kalau kita lihat jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada. Ya, baik Google Scholar, Scopus dan lainnya. Jadi janganlah sesatkan publik Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu tidak ada juga 99,9% palsu itu, tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode apapun. Jadi itu jangan sesatkan publik ya, bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah kita jumpa di pengadilan. Dan yang pasti tulisannya Pak Roy Suryo 49 halaman ini yang diberikan kepada saya melalui hanya WA messages, ini bukan tulisan seorang peneliti. Ini adalah tulisan seorang politisi yang mengaku peneliti. Ini harus kita sudahilah. Ya, jargon-jargon itu kita sudahi. Ya mungkin yang paling bermartabat di pengadilan nanti. Kan banyak ahli nanti dihadirkan ya. Selama ini, publik terus disuguhi narasi yang meledak-ledak dari seorang Roy Suryo. Dengan nada penuh keyakinan di berbagai mimbar, sang mantan Menpora berulang kali menggaungkan klaim bombastis bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu, bahkan dengan tingkat keyakinan hingga 99,9%. Angka yang nyaris sempurna itu seolah menjadi senjata pamungkas Roy Suryo CS untuk menggiring opini publik. Namun kini, setelah badai hukum yang menyerangnya reda, Rismond Sianipar muncul dengan serangan yang tak kalah telak. Rismond tidak lagi bicara soal perasaan, ia langsung menusuk ke jantung argumen sang lawan. Secara terbuka, Rismond meragukan total dasar ilmiah di balik angka 99,9% tersebut. Bagi Rismond, sebuah klaim saintifik harus bisa diuji, bukan sekedar dipidatokan dengan intonasi tinggi. Bukan sekedar menggertak, Rismond melontarkan tantangan terbuka kepada para peneliti, akademisi, dan pakar di seluruh Indonesia untuk turun tangan. Ia meminta dunia akademik membedah tulisan dan metodologi Roy Suryo. Apakah angka 99,9% itu benar-benar hasil riset yang valid atau hanya sekadar teknik retorika tanpa bukti kuat? Saya tantang selalu ya pihak sebelah, coba
berikan ini 49 halaman ini kepada para ahli lain yang independen. Apakah ini ilmiah tulisannya Pak Roy Suryo atau apakah ini hanya peneliti politisi yang mengaku-ngaku peneliti? Ini yang paling bahaya. Kalau saya saja yang mendalami sebanyak 400 halaman ini, 80 halaman ini aja bisa mengaku salah. Dan itu bisa kita verifikasi nanti dengan ahli-ahli lain. Kenapa mereka bersikeras? Makanya saya bilang, ya, kalau ini memang mau dilakukan, mau diteruskan, ya, hoax 99,9% palsu ini, maka saya duga ini ada motif politik yang sangat kuat. Karena 49 halaman ini kan nggak ada ilmiahnya, tidak ada ilmiahnya sama sekali. Rekan-rekan wartawan bisa membaca atau memberikan kepada ahli lain yang independen. Ya, di sini banyak ahli di Jakarta ini dari UI, universitas swasta yang lain. Berikan aja nih 49 halaman ini. Apakah Roy Suryo itu ilmiah atau cuma jargon-jargon 99,9% yang sekarang bahayanya itu dipercaya publik loh. Dari TV ke TV bisa 2-3 kali sehari dia menyatakan jargon itu terus tanpa pernah diverifikasi oleh ahli lain. Setelah badai penyidikan terhadap Rismon Sianipar resmi dihentikan melalui ketukan palu SP3, kini arah angin keadilan mulai berbalik arah. Panggung hukum yang semula menyudutkan pihak Rismon kini justru menjadi ancaman nyata bagi pihak lawan. Andi Azwan tidak membiarkan momentum ini menguap begitu saja. Dengan nada tegas, ia kini meluncurkan tuntutan balik yang membuat tensi di kepolisian kian memanas. Andi Azwan secara terbuka mendesak agar laporan terhadap Roy Suryo CS segera mencapai status P21 atau berkas lengkap. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak boleh timpang sebelah. Jika Rismon sudah membuktikan kebersihannya lewat jalur hukum, maka kini saatnya pihak Roy Suryo mempertanggungjawabkan segala narasi dan tindakannya di hadapan meja hijau. Inilah tuntutan panas dari kubu Andi Azwan. Kepada pihak kepolisian, terutama Polda Metro Jaya, seluruh penyidik Polda Metro Jaya, kita lihat setahun ini ya kita berjibaku dan sebagainya, dan kita melihat bahwasanya dengan adanya kebakaran itu mengedepankan namanya restoratif justice ini sudah terpenuhi dengan baik, ya, dan dikatakan tadi Bang Jamada, ya, besok itunya press conference-nya itu menunggu dari Pak Dir, ya. Ya, kalau kita lihat wajah-wajahnya kita semuanya sumringah semua, nanti sudah menggambarkan seperti apa hasilnya. Jadi besok kita bertemu lagi, ya, nanti kita press conference secara bersama-sama dan penjelasan ini, dan juga kita berharap memang dalam minggu ini sudah ada pelimpahan dan bisa akhir bulan ini sudah ada P21, ya, untuk yang dua ini Roy T5. Ya, dan juga akan menyusul juga kan nanti yang klaster 1 itu. Jadi ya, kalau dikatakan oleh mereka itu tidak akan ada namanya SP3 yang tanda tangan, nah, Roy kalau lihat sendiri ya Roy, mukanya Rismon ini sekarang udah bisa tidur nyenyak gitu, ya. Jadi intinya adalah apapun yang telah dilakukan, kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini para penyidik di Polda Metro Jaya, dan terima kasih kepada Pak Kombes Iman sebagai Dir Tipidum Polda Metro Jaya.